Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, wa syukurillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Semangat pagi anak kelas 12 yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini saya ingin bahas dan sama-sama kita meneruskan kajian kita tentang sumber hukum Islam, di mana sebelumnya kita sudah bahas tentang sumber hukum Islam yang muttafaq, dan hari ini kita akan teruskan kita bahas sama-sama tentang sumber hukum Islam yang mukhtalaf atau yang diperselisihkan. Yang pertama adalah istihsan. Istihsan secara bahasa adalah menganggap baik. Sedangkan secara istilah dalam pendapat para ahli ushul fikih adalah berpindahnya seorang mujtahid dari hukum yang dikehendaki oleh qiyas jalli, qiyas yang jelas, kepada hukum yang dikehendaki dengan qiyas khafi atau samar-samar, atau berpindahnya dari hukum yang sifatnya kulli umum kepada ketentuan yang sifatnya juz'i atau khusus karena ada dalil atau alasan yang lebih kuat, ya. Ini menurut para mujtahid. Nah, ini contoh dari istihsan misalnya adalah yang menguatkan qiyas khafi atau qiyas jalli adalah contohnya adalah wanita yang sedang haid dibolehkan membaca Quran karena haid itu sebenarnya dilarang, tapi karena jarak waktunya adalah panjang dibanding orang yang junub, maka kalau orang junub haram baca Quran. Sedangkan kalau orang yang haid karena waktunya cukup panjang dibanding junub, maka kemudian dibolehkan dengan untuk zikir, misalnya ketika para siswa perempuan yang al-maksurat ketika sedang haid itu adalah menggunakan dalil istihsan, ya. Kemudian qiyas khafi atau dari kuli ke umum, ya, atau dari kuli ke khusus atau ke juz'i, misalnya dibolehkannya dokter melihat aurat wanita dalam proses pengobatan. Yang seterusnya secara umum yang namanya dokter laki-laki tidak boleh melihat aurat perempuan, tapi karena kondisi untuk mendiagnosa penyakit, maka di sini menjadi kemudian dibolehkan, ya. Ini hukum dalam istihsan. Nah, ulama berbeda pendapat tentang istihsan ini, ya. Ada yang pro, ada yang kontra. Makanya mukhtalaf, ya, dikatakan ada perbedaan pendapat, ya. Jadi ulama ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat. Kalau di jumhur Malikiyah dan Hanabilah atau mazhab Maliki dan Hambali itu sepakat, ya, atau pro dengan istihsan sebagai sumber hukum Islam yang mukhtalaf, ya. Sedangkan Imam Syafi'i, kalau di Imam Syafi'i itu justru menolak, ya. Imam Syafi'i itu tidak sependapat bahwa istihsan menjadi dalil sumber hukum Islam, ya. Karena dalam qaul Imam Syafi'i ini berpendapat jika kita berhukum dengan istihsan berarti telah membuat hukum syara sendiri. Makanya Imam Syafi'i ini Imam Syafi'i menolak menggunakan dalil istihsan. Yang kedua adalah masalah mursalah, ya. Masalah mursalah itu secara bahasa adalah kebaikan, kebermanfaatan, kebatasan, ya, kelayakan, dan keselarasan atau kebatutan, ya. Kemudian arsalah itu artinya adalah terlepas atau bebas. Makanya kalau disibukkan secara singkat bahwa yang namanya masalah mursal itu adalah kebaikan yang terlepas atau masalah yang tidak ada dalil syara, ya, dari Quran atau hadis yang
menunjukkannya dengan jelas. Makanya dikatakan masalah mursalah. Oke. Nah, di sini juga ada pro kontra, ada ulama yang pro dan yang kontra. Kalau jumhur ulama itu menolak masalah-masalah sebagai sumber hukum Islam ya. Imam Malik membolehkan ya yang dari Madinah ya. Nah, kemudian eh, Imam Syafi'i ini pro ya, artinya sepakat bahwa yang namanya masalah-masalah itu bisa menjadi umur hukum Islam. Nah, syarat-syarat masalah mursalah bisa menjadi sumber hukum Islam itu pertama adalah kebaikan, nilai kebaikannya atau masalahnya harus jelas dan pasti. Jadi bukan kemudian tidak jelas, harus pasti. Ya, membawa manfaat dan menolak madarat. Kemudian masalahnya bersifat umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi kalau masalahnya untuk pribadi, maka tidak masuk dalam syarat masalah mursalah. Kemudian hukum yang ditetapkan oleh masalah mursalah itu adalah tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis, atau dengan ijma ya. Jadi harus sesuai dengan hukum Al-Quran, hukum hadis, atau hukum ijma. Ini syarat-syarat masalah mursalah. Kemudian istiqsam ya. Istishab ya. Secara bahasa itu artinya adalah selalu menemani atau selalu menyertai. Sedangkan dalam istilah itu adalah menjadikan hukum yang telah ada pada masa lalu itu berlaku sampai sekarang karena tidak diketahui dalil yang merubahnya. Ya, contohnya yang gampang ya dalam buku lain dikatakan adalah misalnya kita berwudu ya. Kita wudu misalnya dari mulai duha sampai zuhur, misalnya duha jam 10 sholat duha. Nah, kemudian kalau dia memang meyakini bahwa tentang waktu dari duha ke zuhur itu dia merasa tidak batal, belum jelas batalnya, berarti dia tetap masih punya wudu. Makanya dia tidak wudu nggak apa-apa, nanti kemudian sholat zuhur. Nah, ini ulama yang membedakan ada macam-macam istishab ya, ada istishab al-adam ya. Kemudian ada istishab umum atau nas ya. Ini nanti bisa kalian juga baca di buku e-book ya, Kemenang ya. Kemudian juga ada istishab hukum yang ditunjukkan oleh syarak tetapnya dan kekalnya karena sebabnya. Contohnya ini ada seorang wanita menjadi halal bagi orang laki-laki sebab adanya akad nikah yang sah. Nah, hukum ini tetap berjalan, tetap sah sebagai suami istri sampai terjadi yang namanya talak atau perceraian atau fasah. Itu perceraian. Ini namanya establish umum ya. Tapi yang jelas tadi saya sampaikan, contoh yang paling gampang dengan istilah adalah ketika contohnya adalah tidak batalnya wudu selama memang kita itu tidak merasa batal ya, misalnya tidak tidur, tidak kentut, tidak BAB, kemudian tidak bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya, maka ini dikatakan sebagai hukum istishab. Tapi kalau misalnya kita mau berwudu juga boleh ya, artinya adalah tajdidul wudu, memperbarui wudu itu boleh. Oke. Kemudian istishab istishab keadaan ijma atas suatu hukum untuk terus berlaku ya. Itu tadi ya, misalnya tadi masalah wudu jelas. Oke. Nah, ulama ini ada yang pro dan ada yang kontra.
ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, kemudian Syiah itu setuju kalau istisab itu apa namanya eh, bisa ditetapkan sebagai hukum syara ya. Ulama Hanafiyah juga sama ya, ini juga setuju ya. Jadi di sini dari ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabil dan Hanafiyah sebetulnya itu adalah setuju untuk istishab. Sedangkan untuk ulama mutakalimin, ahli kalam itu tidak sepakat. Ini penyananya pro kontra ya khilafiyah. Kemudian saddu dzari'ah. Secara bahasa itu saddu dzari'ah itu artinya adalah lagi secara bahasa sadr itu adalah menutup jalan ya. Menutup jalan menuju maksiat. Ya. Secara istilah itu adalah menutup jalan atau mencegah hal yang bisa membawa atau menimbulkan terjadi kerusakan. Jadi menutup jalan kemaksiatan gitu ya poinnya ya. Nah, contohnya apa nih misalnya? Contohnya ya. Contoh itu misalnya kita nongkrong-nongkrong di jalan gitu ya. Sebenarnya kalau nongkrong itu tidak dilarang, tapi ketika kemudian nongkrong itu menimbulkan sesuatu yang negatif, maka menjadi dilarang. Kalau bisa dihindari gitu ya. Nah, ini ada macam-macam dari ini bisa Anda lihat di layar ini atau nanti kalian juga boleh baca di buku FQ dari Kemenang. Ada 4 ya. Ada 4. Kemudian selanjutnya ini poin-poinnya ya, saya cepat aja. Nah, ulama ada yang sepakat dengan ada yang pro dan kontra lagi ya. Imam Malik itu setuju dengan Saduriyah menjadi sumber hukum Islam. Sedangkan Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i itu tidak setuju ya, kontra gitu ya. Jadi ada yang sepakat dan yang tidak sepakat. Nah, kemudian uruf adalah secara bahasa adalah adat istiadat atau kebiasaan. Sedangkan secara istilah itu adalah apa yang dijadikan standar oleh manusia dan mereka berbicara kepada kedua uruf tersebut. Artinya adalah sebuah tradisi. Sebuah tradisi yang sudah berjalan di masyarakat. Ada uruf yang sifatnya amali, perbuatan, ada uruf yang sifatnya qauli. Amali misalnya ketika kita beri sesuatu dengan penjual, kemudian tidak dengan ucapan panjang, cukup ngasih uang, kemudian bayar, kemudian barang dibawa, itu adalah uruf amali. Kalau qauli ya ucapan misalnya kita panggil, kalau di Betawi, kalau laki-laki dipanggil entong misalnya, kalau perempuan dipanggil empok gitu ya. Di Jawa mungkin dipanggil mas, kalau yang perempuan dipanggil endo gitu ya. Itu adalah termasuk uruf dari qauli. Nah, uruf itu ada dua, ada yang sahih, ada yang fasid. Ada kebiasaan yang baik, ada kebiasaan yang rusak atau tidak baik. Ya, misalnya kalau yang baik misalnya kalau kita misalnya tunangan dengan perempuan kemudian membawa bawaan, itu adalah uruf yang sahih. Kalau fasid misalnya kita korupsi atau kolusi untuk mendapatkan jabatan, itu uruf yang yang fasid. Nah, ulama di sini sepakat ya bahwa uruf itu bisa dijadikan sumber hukum Islam. Tapi juga ada yang tidak sepakat. Nah, kemudian syar'u maqablana nih ya. Ini karena waktu nggak cukup, jadi kalau kalian bisa baca sendiri di buku modul LKS atau di buku itu benar. Yaitu syariat sebelum kita ya, nanti berarti pada oleh perincian-perinciannya. Kemudian ada lagi mazhab sahabi ya. Nah, kalian bisa lihat di buku modul ada
madhab sahabi ya. Demikianlah karena waktu terbatas sampai sini. Sekian, terima kasih.